Shalom saudara, hari ini kita akan bahas tentang doa lagi. Tentang doa, kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya diatur oleh apa yang terjadi di sorga. Saudaraku, kita juga mengetahui bahwa doa orang yang percaya bisa mempengaruhi keputusan-keputusan Tuhan. Saudaraku, ya, sekarang Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dalam Matius 18 ayat 18. Jadi kita akan buka Alkitab kita, Matius 18 ayat 18 katakan begini saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini hal luar biasa saudaraku. Sebenarnya Tuhan bilang, aku berikan kamu kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga ini apa yang kita ikat lewat perkataan kita. Yang punya kuasa, yang ada kuasanya, maka itu kan terikat. Yang kita ikat pasti sesuatu yang jahat, sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak baik, itu yang kita mau ikat saudaraku, ya kan? Lalu kita akan lepaskan dengan kata, aku lepaskan. Kita lepaskan apa saudara? Ya sesuatu yang baik, seperti saudara, ya kan keselamatan untuk keluarga kita, semuanya mengalami pertobatan, yang saudaraku, semua mengalami kelepasan, kemerdekaan daripada segala ikatan. Kuasa gelap, kecanduan dan lain sebagainya. Kita lepaskan kemakmuran, kita lepaskan kesembuhan. Nah, semuanya ini di dalam bentuk apa? Doa. Saudara, doa, ya kan? Jadi betapa mengagumkannya kuasa doa ini yang bisa melepaskan atau mengaktifkan, ya kan saudara, daripada kuasa Allah. Tapi lewat perkataan kita juga Alkitab katakan saudara, waktu kita mengucapkan daripada perintah firman Tuhan, kita mengucapkan perkataan nubuatan firman Tuhan, maka kita sedang mengaktifkan malaikat untuk bekerja, saudara, menggenapi janji firman Tuhan bagi dunia ini. Kita bisa punya kuasa untuk mengikat segala kuasa gelap, saudaraku, di satu wilayah tertentu, di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya kuasa dalam perkataan, saudaraku. Ya, saya gunakan sebenarnya saudara, saya mau ulang, saya gunakan setiap kali saya goes main sepeda keliling Palembang, bisa berapa ini. Saya gunakan waktu ini untuk apa saudara? Melepaskan dan mengikat. Kadang-kadang ada lewatin satu tempat tertentu tuh, kayaknya ada dorongan tuh untuk bahasa roh kuat, saudaraku. Lalu untuk ngikat sesuatu. Satu tempat lagi, lepaskan berkat. Saudaraku, jadi saya percaya bahwa Tuhan kasih kita, kalau pakai istilahnya di handphone itu aplikasi namanya doa. Wah, ini keren banget saudara. Nah, dalam satu bulan ini saya sudah dalam beberapa minggu belakangan ini saya bicara tentang kunci pemulihan yang seutuhnya, integritas hari Minggu, kisah penjahat disalib bersama Yesus, kemarin bicara tentang diam dan tenang. Semuanya hanya bisa terjadi khotbah-khotbah ini dalam hidup kita kalau kita berdoa. Pemulihan sudah akan terjadi kalau kita berdoa. Katakan amin saudara. Integritas atau suci hati hanya kalau kita berdoa. Kita minta Tuhan sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Nah, si penjahat, kisah penjahat ini, dia bisa ada di Firdaus karena dia berdoa. Dia minta sama Tuhan, Yesus ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Kemarin kita bahas tentang diamlah dan tenanglah. Saudara dan saya bisa diam dan bisa tenang. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu karena doa. Nah, hari ini saya ingin dorong lagi ke setiap kita tentang pentingnya doa. Doa saudaraku. Saya mau di dalam Ayub pasal 28 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan doa itu sebenarnya tempat perlindungan saudaraku. Doa itu adalah tempat perlindungan. Menurut Ayub 28 ayat 7 sampai 8. Ya, doa adalah sebuah tempat perlindungan. Waktu saudara berdoa, waktu saya berdoa, kita berdoa kan lewat apa? Enggak cukup berdoa, tapi memuji dan menyembah, itu doa saudaraku ya. Doa pujian penyembahan ini, ya, itu jadi tempat perlindungan. Kenapa? Waktu kita berdoa, saudaraku, yang tulis di sini dikatakan jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun. Burung buas lambang apa? Kuasa gelap. Mata elang tidak bisa melihatnya.
Setan nggak bisa lihat. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Jadi saudaraku Yesus Kristus, Ayub memberitahukan kita sebenarnya bahwa ada sebuah tempat tersembunyi atau secret place, the secret place yang hanya diketahui, yang hanya tersedia bagi orang percaya yang berdoa. Orang percaya yang berdoa. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang yang sudah diselamatkan, yang berdoa. Mereka punya yang namanya the secret place, tempat tersembunyi, di mana saudaraku yang Yesus, bahwa seekor burung buas pun, mata elang, binatang yang ganas, singa yang ada lambang iblis semuanya, dan roh jahat tidak bisa mengetahuinya. Luar biasa saudaraku yang Kristus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ketika orang percaya masuk ke tempat yang tersembunyi itu, masuk ke tempat itu sudah the secret place, apa yang terjadi? Kuasa Allah dilepaskan, ya kan? Hikmat Allah dilepaskan, anugerah dicurahkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kemarin kita sudah bahas, saudara, the secret place ini sebenarnya apa? Tempat yang tersembunyi. Makanya ketika Nabi Elisa memberi nasihat kepada janda seorang nabi, saudaraku, yang sedang punya masalah hutang, masalah anaknya akan diperbudak, saudara, Elisa memberi nasihat, kamu pinjem bejana kosong sebanyaknya, jangan sedikit. Kalau sudah dapat, tutup pintu. Tutup pintu. Ini bicara tentang masuklah ke the secret place, tempat tersembunyi. Lalu kamu tuang. Kalau kamu berada di secret place, di situ kamu akan menikmati kuasa Allah, hikmat Allah, anugerah yang mendatangkan apa? Mujizat pelipat gandaan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dan ini yang dilakukan oleh janda itu. Dia mengalami namanya mujizat pelipat gandaan, mengalami terobosan dalam keuangannya, dia bisa melunasi utang-utangnya, dan anaknya dibebaskan dari apa? Perbudakan. Kenapa? Karena dia berada di balik pintu yang tertutup. Katakan amin saudara. Nah, perempuan Sunem anaknya meninggal, kemarin kita bahas. Saudaraku, ditaruh di kamar yang dia sediakan untuk Elisa. Kalau datang ke kota Sunem, saudaraku, tempat kamar biasa Elisa tidur, itu anak yang mati ditidurkan di sana. Elisa dipanggil, apa yang dibuat oleh Elisa? Alkitab katakan Elisa naik ke kamar itu, ya kan? Lalu dia masuk ke kamar itu, apa yang dibuat? Dia tutup pintu. Saudaraku, ini namanya lambang daripada apa? The secret place. Dia ada di tempat yang tersembunyi. Tempat di mana kuasa Allah, hikmat Allah, anugerah Allah itu dicurahkan di tempat itu. Dan kita tahu saudara apa yang terjadi? Anaknya yang sudah mati itu dibangkitkan. Ada kuasa kesembuhan. Hari ini. Dan saudara tahu bahwa secret place ini, tempat tersembunyi ini adalah tempat yang aman. Tempat yang terlindungi. Tidak ada kuasa gelap yang dapat mengenali jalan ke sana. Tempat tersembunyi ini bukan suatu tempat yang secara harafiah, tapi tempat tersembunyi ini adalah apa saudara? Bicara tentang apa? Hubungan khusus kita dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Yesus menegaskan lagi, kalau kamu ada di the secret place, so, dalam bahasa Inggris disebutkan secret place, tempat tersembunyi ini. Maka apa yang kalau kamu ada di situ, maka Bapa di sorga akan memberikan upah buat kamu. Katakan amin saudara. Hari ini saya ingin dorong saudara, ya kan, jadilah seorang pendoa. Seorang Kristen yang punya gaya hidup suka doa.
Nah, doa bukan cuma untuk pagi hari saja, atau malam hari saja, atau pada waktu saudara berkumpul berdoa, saudara dalam persekutuan doa. Doa, Alkitab bilang, ya hendaklah senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Saudara harus berdoa sepanjang waktu. Katakan, emang ada waktu khususnya berdoa. Tapi kalau kita nggak lagi khusus berdoa, hati kita harus tetap tersambung dengan Tuhan. Itu yang istilah Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Pikiran kita, hati kita nyantol ke Tuhan. Seperti kayak handphone yang selalu switch on, selalu nyala terus, sinyalnya dapat terus dengan pemancar. Sehingga kalau ada panggilan masuk, ada WhatsApp, ada apapun saudaraku, sinyalnya bisa nangkep. Saudara, sekalipun saudara nggak pakai, selalu ada, selalu on. Ini juga doa itu seperti meng-on-kan. Bangun terus kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dan biarkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ini yang namanya the secret place, tempat yang tersembunyi. Saya ulangi lagi, di manakah tempat itu? Di saat kita berlutut berdoa, menaikkan nyanyian, pujian dan sujud menyembah, itu namanya secret place. Ya kan? Di saat tidak ada seorang pun yang mengetahui, ketika kita berseru, kita menangis, kita bersyukur pada Tuhan, disitulah tempat yang tersembunyi. Mazmur 91 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang berada adalah orang yang berada di tempat yang tersembunyi bersama dengan Tuhannya. Katakan amin saudaraku. Ya, secret place. Tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa terbuka sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan. Kalau saudara sampai level bisa jujur sampai detail hidup saudara, mau yang bagus-bagusnya saudara, mau yang jelek-jeleknya kita buka tuh. Kalau bisa ngomong itu, itulah secret place. Itulah Tuhan akan bebas bekerja dalam hidup kita. Itu yang pertama. Doa adalah tempat apa? Perlindungan. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku. Di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Jadi doa adalah tempat perlindungan. Jadi kalau saudara sudah berdoa, saudara sudah berada di dalam tempat perlindungan. Kalau saudara sudah berada di tempat perlindungan, saudara masih khawatir gak? Saudara masih takut gak? Saudara masih gelisah gak? Masih bertanya-tanya gak? Seharusnya tidak. Justru setelah saudara berdoa, ada satu keyakinan, aku dilindungin kok. Ada perlindungan Tuhan buat jiwa saya. Ada perlindungan Tuhan, ya kan, dari segala sakit penyakit, dari virus. Ada perlindungan Tuhan untuk keuangan saya, untuk segala aspek hidup saya. Jadi ada satu macam, habis doa ada satu keyakinan harusnya. Bukan doa masih takut. Sekian belas tahun lalu saya masih kerja saudara. Saya kenal, dia sering datang lah. Orang bilang nih preman gitu saudara di Palembang. Memang anak buahnya banyak. Kalau namanya orang kecopetan, ngomong sama dia, pasti beres itu, pasti ketemu asal ya, karena rupanya ada organisasi lah gitu saudara, segala macam. Siapa nih ini kecopetan di mana? Langsung waktu kita masih kerja. Dia suka datang. Satu hari saya ngobrol sama dia. Saya bilang begini,
kenapa kok kamu tiap hari di badan kamu tuh ada pisau? Pernah nggak kamu satu hari aja nggak pakai pisau, nggak bawa pisau? Kalau saya bawa pisau pas Sabta, aku tuh rasa tenang, rasanya aman. Tapi kalau nggak bawa pisau, walaupun enggak, itu pisau tiap hari dipakai nggak untuk tusuk orang? Ya enggak lah, dia bilang gitu. Cuma kalau nggak bawa, nggak tenang. Tek di hati saya itu saya dapat pengertian. Kalau kita udah doa, harusnya kita yakin. Karena itu adalah tempat perlindungan kita. Kita nggak perlu bawa pisau. Mungkin kalau ada polisi, dia rasa lebih aman, rasa terlindungi kalau ada pistol, bawa pistol kemana-mana. Gitu saudaraku. Yang ini preman, ini kan. Itu yang pertama. Makanya kalau saya mau apapun, kita mau apapun, coba doa dulu. Kalau udah doa, kita kan masuk ke secret place, ke tempat perlindungan. Di tempat perlindungan inilah, di situ ada apa? Ada hikmat tuntunan. Di situ ada kuasa untuk lakukan mujizat. Di situ ada anugerah, ada kebaikan. Nanti dikirim orang-orang baik, orang-orang murah hati untuk nolong kita. Itu poinnya. Yang kedua, doa itu ada juga tempat apa? Kelepasan. Ini ada kaitannya. Ketika kita masuk tempat perlindungan, di situ pasti ada kelepasan. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah, Ayub 28 ayat 9 di sini dikatakan manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akar, dia bongkar bangkir. Ini bicara Ayub nih sedang mengatakan begini. Ketika kita berdoa, Tuhan tuh ngulurkan tangannya saudaraku pada batu yang keras. Batu yang keras ini seperti kayak lambang daripada kesulitan kita, masalah kita. Saudara, batu yang keras ini lalu apa? Dia bongkar bangkir saudara. Ya kan, bongkar bangkir gunung-gunung sampai kapan? Sampai penyebab masalah selesai diangkat. Ini bicara tentang apa? Waktu saudara saya berdoa, Tuhan berikan kita kuasa untuk melenyapkan segala masalah pergumulan kita dengan kekuatan kuasa tangannya. Katakan amin saudara. Seperti pada waktu, ini saya kasih perumpamannya sama. Ketika Yesus ada di dalam perahu, Yesus menghardik badai. Nah itu sama perumpamaan dengan dia langsung bongkar bangkir. Kayak contoh ya saudaraku, kita contoh temen, orang-orang yang didiagnosa ada kanker. Ya, udah jelas kanker. Nah dokter mau terapi, entah kemoterapi atau radioterapi di sinar. Dia datang kepada Tuhan, doa bareng, habis doa ada satu keyakinan, saudaraku, bahwa dia disembuhkan. Balik lagi ke dokter, saudara dicek ulang untuk kemoterapi, ternyata kankernya sudah hilang. Nah ini cara Tuhan angkat. Tuhan taruh tangannya, letakkan tangannya pada batu yang keras, lalu dia bongkar bangkir gunung-gunung sampai ke akar-akar. Itu artinya. Katakan amin saudara. Kok ketika saudara sedang bergumul dengan masalah keuangan, saudara butuh harus bayar besok, saudara udah tahu uang dari mana, tiba-tiba uang itu bisa dapat dan selesai. Itu artinya doa menyebabkan Tuhan melenyapkan, campur tangan atas masalah kita dengan kekuatan kuasanya. Saya sudah sering kali, ini keluarga sudah gugat cerai, sudah daftarkan cerai ke pengadilan, suami istri ini. Tuh tiba-tiba sang istri bisa mimpi. Mimpinya apa saudara? Seperti dia dikasih minum air, waktu dia minum jadi anggur. Lalu tiba-tiba dia jadi kangen sama suaminya. Besok pagi, tiba-tiba sudah lama gak ketemu suaminya, sekarang udah pisah rumah. Tiba-tiba pagi-pagi suaminya datang ke rumah dia, bawa mie, yang di Palembang namanya mie aloy. Ketika tatapan muka, itu seperti ABG pas jatuh cinta pertama. Hati dia gelisah. Langsung kelepek-kelepek lihat suaminya saudaraku. Sejak dari saat itulah, saudaraku, dia mulai, saudaraku, memikirkan ulang rencana gugatan cerai sama suaminya.
Dan ternyata saudara, suaminya ya kan sudah dilayani oleh pengerja di gereja ini dan sudah jadi Kristen. Dia belum orang Kristen, suaminya ini, saudaraku sebelumnya. Nah yang ini saudaraku, tiba-tiba kok bisa ke gereja yang sama, ya gereja kita. Istrinya, singkat kata era ketemulah di gereja itu. Lalu mereka pulih hubungan. Hal yang gak mungkin, itu bicara tentang apa? Tuhan waktu berdoa, karena suami ingin pulih lagi. Tapi tidak tahu gimana pulih. Tapi Tuhan bisa ubah hati istrinya lewat mimpi. Kok bisa jatuh cinta lagi saudaraku. Nah ini bicara tentang ketika kita berdoa, Tuhan mengulurkan tangannya pada batu keras. Dia bongkar bangkir daripada gunung batu kita. Saudara percaya masalah yang saudara hadapi hari ini. Oleh doamu, oleh doa kita, oleh doa bersama. Bahwa Tuhan sanggup untuk angkat itu sampai ke akar-akarnya. Yang percaya katakan amin. Mujizat masih ada. Ku percaya mujizat. Ku percaya mujizat. Ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat batu berkembang di padang yang besar. Ku percaya mukjizat sebab percaya Allah. Itu Ayub tulis ya dari Ayub 9, dan di Ayub 10 itu ada cara lain yang Tuhan kerjakan ketika kita berdoa. Ayub 28 ayat 9, tangan Tuhan. Dia tuh letakkan bongkar bangkir. Ya, Ayub pasal 10-nya, sudah kita baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. Di dalam gunung batu itu, ia menggali terowongan. Dia tidak bongkar gunung itu, tapi dia gali terowongan. Dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Katakan amin. Jadi gini, ketika kita berdoa, Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar, menggali terowongan. Gunungnya nggak disingkirkan, tetapi dia gali ini namanya bisa hikmat Tuhan. Kemarin kita bahas lagi tentang apa saudara? Kalau Tuhan tidak menghardik badai sehingga jadi tenang ini danau, saudara, maka Tuhan akan buat tenang hati kita. Badainya tetap ada, tapi hati kita nih yang tenang. Nah ini saudara sama, gunungnya masih ada, tapi dia buat terowongan untuk kita bisa lewati masalah itu. Katakan amin saudara. Ini sama. Badainya tetap ada. Masalah tetap. Tapi kita bisa berjalan di atas badai. Kita berjalan di atas gunung masalah kita di bawah. Ada terowongannya. Kenapa saudara? Itu yang makanya. Karena Tuhan tenangkan hati kita. Jadi kesimpulannya apa dari sini saudara? Doa. Doa itu tenangkan hati kita. Kuasai diri jadi tenang. Supaya kita bisa berdoa. Dengan kita berdoa, hati kita juga tenang. Dengan tenang, maka ada hikmat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi oleh karena itu, kita ini begini saudara. Saya ulang kata-kata yang kemarin ya. Banyak orang berpikir ya, bahwa saya akan tenang kalau masalah saya sudah beres. Maka saya tenang. Kalau masalah semua sudah beres, kalau badai ini sudah berlalu, saya tenang. Sebenarnya enggak. Masalah tuh belum. Kan saudara, kalau masalah, saya kasih contoh. Masalahnya apa? Saya tadi sharing. Ada orang berpikir gini, kalau saya, ini masalahnya kan belum menikah. Mungkin saudara, masalah saudara adalah belum menikah. Saudara berpikir, kalau aku menikah, mungkin aku tenang. Sekarang masih single, jadi gak tenang. Saudara, aku setelah kita menikah, saudara, apakah tenang enggak? Belum tentu tenang. Mikirnya lagi apa? Kalau kita punya anak, mungkin tenang ya. Nah, saudara, coba kalau punya anak, tenang enggak? Ya belum tentu tenang juga. Ada juga orang punya anak sampai punya pikiran.
Ya kan, kalau bisa aku masukin lagi ke perut, aku masukin di perut anak ini. Bikin aku gak tenang hidup aku. Ada orang yang menikah, tahu gitu, aku gak nikah. Kalau hidup kok jadi kayak begini. Jadi tenang itu bukan yang di luar. Tenang itu ada di mana? Di dalam. Katakan amin saudaraku. Itu yang paling penting. Paling penting di situ. Saudaraku yang Kristus. Jadi doa, saudara, doa bisa menyebabkan kuasa Tuhan bekerja. Gunung itu singkir. Tapi doa juga bisa. Gunungnya tetap ada, tapi dia akan buat terowongan buat kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Di dalam masuk dalam terowongan itu kan bawa tanah nih. Saudara akan menemukan yang namanya sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga biasanya berada di mana? Di tempat yang tersembunyi. Kalau tempat yang terbuka, yang terlihat, yang ada apa? Pasir sama debu, sampah. Tapi yang di dalam bisa saja saudara menemukan apa? Batu bara, timah, saudara bisa ketemu juga yang namanya emas. Saudara bisa ketemu juga nikel, sekarang lagi sedang top nikel, saudaraku. Semua yang berharga itu ada di bawah. Saudaraku Kristus, ya kan? Makanya tanaman semakin akarnya ke bawah, hasilnya akan lebih bagus. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan tidak singkirkan itu gunung, tapi dia izinkan kita. Dia akan sediakan gali terowongan sehingga kita akan menemukan sesuatu yang berharga dari hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saudaraku yang Kristus, yang ketiga, apa itu doa? Ya saudaraku, ini doa ini meluputkan kita sebenarnya dari penghakiman. Judulnya itu. Ya, doa memberikan perlindungan supranatural dari penghakiman, meluputkan kita dari penghakiman. Coba kita akan buka di dalam Alkitab kita dari Ratapan 3 ayat 55 sampai 57. Coba kita lihat sini saudara. Kita akan baca 1, 2, 3. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap keluh, terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman apa? Jangan takut. Engkau berfirman apa? Jangan takut. Waktu Nabi Yeremia ada di lubang yang paling dalam. Dia ditaruh, jeblosin di lubang yang paling dalam. Dia tulis dalam kitab Ratapan ini. Dia berkata bahwa aku panggil namamu. Engkau dengar suaraku. Lalu engkau berfirman, jangan takut. Jangan takut. Lubang yang dalam, itu tempat yang dalam. Saudaraku, kalau tempat yang lubang dalam, kayak sumur dalam saudaraku, biasanya itu gelap, engap. Saya cerita sedikit ya saudara. Tiap kali kita ke tanah perjanjian, kita sempatkan diri ke satu tempat di mana Yesus itu saudara, sebelum dia dihakimi, ya malamnya dia tuh digantung saudaraku, lalu dicambuk, ya 40 kurang 1 kali, ujungnya ada benda tajam sehingga keluar daging campur darah. Setelah itu saudaraku, dari dia cambuk digantung gitu, terus Yesus itu diturunkan saudara ke sumur yang dalam. Itu di kitab Mazmur ya, 80-an kalau gak salah. Mazmur sumur yang paling dalam yang gelap. Nah disitulah seharian, semalaman saudara disimpan di situ, tempat gelap. Nah di situ ada Mazmurnya, saya lupa Mazmur berapa. Itu kita baca Mazmur di sana. Lalu kita rame-rame turun ke sana, ke lubang itu saudara, ke lubang yang dalam itu, sumur yang dalam saudara. Lalu kita rasakan, lalu kita matiin tuh lampunya. Biar dulu, matiin lampu, gelap, rame-rame. Lalu kadang saya ngomong, ini tempat Yesus waktu dia haus, dia lapar, berdarah-darah, kurang air, terus dia disimpan semalaman di sini. Kenapa dia ada di sini? Di tempat yang paling bawah. Karena dia mengasihi kita. Dia mau menebus dosa kita. Coba kita rasakan sekarang. Wah, biasa itu hadirat Allah itu turun.
Saudara, ada satu teman nangis luar biasa, langsung hidupnya diubahkan. Karena urapan kasih itu. Nah, saudaraku Yesus, Nabi Yeremia mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yesus. Dia taruh di lubang yang paling dalam. Dia berseru sama Bapa, sama Tuhan. Dan Tuhan berfirman, jangan takut. Mungkin saudara, mungkin tidak ada orang yang masukin kita ke lubang yang dalam, yang gelap, yang pengap. Ini kan satu situasi yang dimana kita tuh berada di satu keadaan, kondisi di mananya gelap, kita tidak tahu apa yang harus kita ngomong, apa yang harus kita lakukan. Tapi ini sesak rasanya. Sampai kapan? Gimana jalan keluarnya? Hal inilah yang menyebabkan kita jadi stres. Kita depresi. Lelah dengan beban. Capek. Kita merasa. Nah tadi saya dapetin lagi saudaraku. Waktu doa itu tadi pagi. Dan tadi lagi konfirmasi. Seperti ada tali-tali maut. Yang mengikat diri kita. Muncul seperti kayak frustrasi. Putus asa. Keinginan untuk bunuh diri. Ibu bapak saudara perhatikan, doa, berseru kepada Tuhan. Doa ini akan bisa melepaskan kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita berdoa. Nabi Yeremia bilang, jangan takut. Satu kata, satu kalimat yang saudara dengar dari Tuhan, itu akan menguatkan kita. Katakan amin saudaraku. Satu kata doa, saya bersyukur sama Tuhan. Selalu bersyukur karena kok Tuhan tuh sering kasih saya kesempatan untuk bisa mendampingi orang-orang yang akan dipanggil pada menit-menit terakhir. Saya bisa bawa mereka kepada Tuhan. Saya bisa ajak doa dan lain sebagainya. Saudaraku Kristus. Dan ada satu kekuatan, ada satu kelegaan, ketenangan bagi orang yang mau pulang ini. Kemarin, ya kan saudaraku, saya juga dapat kesempatan bisa menghubungi salah seorang teman yang sedang bergumul dengan sakit, tiba-tiba sakit. Saudaraku, pada waktu angkat telepon, kita datang ke Tuhan, saudara, tiba-tiba hadirat Allah turun dan kami nangis, saudara. Di telepon, nangis saya sujud kayak ada kasih, ada kehadiran Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan takut. Jangan bilang ingat, kita nggak bisa ngomong ingat kami Tuhan, ingat kami. Karena doa yang singkat tapi benar-benar udah lengkap, singkat tapi lengkap, itu doa Yesus, ingat aku Tuhan, ingat aku. Ingat aku. Semua di Alkitab itu kalau lihat Yesus ingat aku, itu turun Tuhan kasih. Kalau saudara tidak lagi bisa tidak ada lagi kata-kata yang bisa dinaikkan ke Tuhan. Ketika keadaan saudara ada di lubang yang paling dalam, gelap pengap, saudara bisa berseru kepada Dia. Yesus, ingat akan aku. Ingat aku Tuhan. Selamatkan aku. Tolong aku Tuhan. Doa pertama bisa menjadi tempat perlindungan. Doa adalah tempat di mana Tuhan akan menyatakan yang namanya kuasa, hikmat, pertolongannya buat setiap kita. Doa ini akan meluputkan kita daripada apa? Penghukuman kematian kekal. Panggil Dia Yesus. Panggil Dia Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Saya mengasihi saudara.